Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Julia Salsabila dengan saya sendiri. Yang kedua ada Anisya Rizanika. Yang ketiga ada Lisna Sintia. Dan yang keempat ada Rida Nurrohmah. Dengan dosen pengampu Muhammad Ridwan Effendi, SPD MUD. Subbab materi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada makna, fungsi, dan kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Yang kedua ada sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan atau sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang ketiga ada penerapan sunnah dalam konteks budaya atau urf. Yang keempat ada penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Subbab materi yang pertama yaitu makna, fungsi, dan kedudukan sunnah dalam hukum Islam. A. Makna sunnah dalam hukum Islam. Sunnah pada dasarnya berarti tingkah laku yang merupakan teladan atau kepatuhan yang telah diikat kuat dengan adanya keyakinan religius terhadap aspek-aspek di luar pemahaman rasio. Sunnah ialah tradisi normatif yang mengutamakan transendentalisasi perilaku disebabkan oleh rujukan awal seorang utusan Allah. Maka terjadilah aktualisasi perilaku secara terus-menerus yang merupakan perwujudan dari perilaku Rasulullah SAW. Di dalam teks hadis juga terdapat istilah sunnah yang mencakup pengertian sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan, barang siapa di dalam Islam memperkenalkan perilaku atau kebiasaan baik atau sunnah hasanah, ia akan memperoleh pahala atas perilaku tersebut dan pahala orang-orang yang ikut melakukannya di kemudian hari. Sebaliknya, siapa yang memperkenalkan perilaku yang buruk atau sunnah syai'ah, ia akan memperoleh dosa perilaku tersebut dan dosa orang-orang yang melakukannya di kemudian hari tanpa ada sesuatu yang mengurangi dosa mereka. B. Fungsi dan kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Sunnah ialah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Sunnah merupakan implementasi nyata serta ideal dalam Islam. Kepribadian Rasulullah SAW merupakan perwujudan Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. Hal ini pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditanya tentang budi pekerti Rasulullah SAW. Beliau menjawab, budi pekertinya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam juga telah sepakat untuk menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal atau ibadah, karena sesuai dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah SAW masih hidup. Setelah beliau meninggal, semenjak masa Khulafa al-Rasyidin sampai masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya. Dalam sejarah Islam juga terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berikut ini. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, saya tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan sunnah jika dilihat dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menempati posisi yang sangat strategis setelah Al-Quran. Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis berikut ini. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'az, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Mu'az menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Rasul bertanya lagi, apabila engkau tidak menemukannya di dalam kitab Allah? Mu'az berkata, aku akan memutuskannya dengan sunnah. Rasul selanjutnya bertanya, bagaimana jika engkau juga tidak menemukannya di dalam sunnah dan kitab Allah? Mu'az menjawab, aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku. Rasul SAW menepuk dada Mu'az seraya berkata, Alhamdulillah atas taufik yang dianugerahkan oleh Allah kepada utusan Rasulnya. Subbab materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anisya Rizanika akan menjelaskan bagian ketiga atau bagian C tentang sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang pertama, sidik. Menurut otoritas Mara, sidik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Marzuki, jujur pada diri sendiri yaitu berpihak pada kebenaran.
Indikator orang yang jujur pada diri sendiri yaitu berjalan dengan penuh keyakinan diri, berdiri di atas kebenaran, mandiri, memiliki kesadaran otentik, dan berani mempertahankan makna hidup dan jati dirinya, bertanggung jawab, disiplin, dan taat. Sedangkan jujur pada orang lain bukan hanya sekedar berkata dan berbuat benar, namun berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Terakhir, jujur pada Allah Subhanahu wa taala, artinya berbuat dan memberikan segala-galanya untuk Allah, atau beribadah hanya untuk Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, jamin untukku 6 perkara dari kalian. Aku menjamin untuk kalian surga. 6 perkara ini adalah, bila berbicara jujurlah, tepati janji apabila kalian berjanji, apabila kalian dipercaya, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian dari kemaksiatan, palingkanlah pandangan kalian dari segala yang diharamkan melihatnya, dan tahanlah tangan kalian dari mengambil yang haram. Berlandaskan hadis di atas, dapat kita terapkan sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kejujuran dapat menjauhkan orang dari prasangka, jauh dari kecurigaan, dan tanpa adanya beban di awal maupun di kemudian hari. Jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkannya kepada surga. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap istiqomah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu menghadang gerak dan langkahnya. Yang kedua ada amanah. Pemimpin yang amanah, yakni pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab pada amanah, tugas-tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apapun yang dipercayakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi maupun agama. Jauh sebelum menjadi Rasul pun beliau sudah diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau nabi-nabi terdahulu. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap manusia memiliki amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walau sekecil apapun amanah itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan, dan sebaliknya, selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Dalam menanggung amanah kepemimpinan, Rasulullah SAW sangat melarang kepada semua pemimpin untuk mengambil segala sesuatu yang bukan haknya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya amanah harus diterapkan oleh semua orang. Misalnya, seorang guru diberikan amanah untuk menjadi seorang kepala sekolah di suatu SMP. Ketika ia mengemban amanah tersebut, ia tidak boleh menyia-nyiakan. Ia harus benar-benar mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya ia kerjakan. Kepercayaan itu mahal harganya. Ketika sudah diberikan kepercayaan, maka jaga kepercayaan itu sebaik-baiknya. Yang ketiga ada tablik. Tablik artinya menyampaikan kebenaran. Menurut Marzuki, Rasulullah adalah komunikator unggul disertai pesan-pesan tidak saja verbal belaka, tetapi diikuti gerak amal nyata. Nilai-nilai tablik memberikan muatan yang mencakup aspek kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insani, serta kemampuan untuk mengelola sesuatu. Panggilan menjadi seorang Rasul bagi Muhammad ketika berusia 40 tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan. Kunjungan malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari Allah ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau sebagai seorang Rasul Allah. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala dengan tugas menyeru, mengajak dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas itu bermakna pula beliau harus memimpin dakwah atau menjadi dai manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Satu istilah yang disandang Nabi Muhammad SAW pemberian Allah yaitu mundir atau pemberi peringatan.
Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang memberi peringatan, yakni untuk membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tablik merupakan sifat Rasul yang ketiga. Cara dan metodenya agar ditiru yaitu, sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau sering memberikan berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan yang diraih oleh pengikutnya di kemudian hari. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menyampaikan informasi berharga kepada semua orang. Hal tersebut dapat kita mulai dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga kita. Setelah itu, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat sekitar dan selanjutnya, jika dirasa perlu kita menyampaikan ke masyarakat luas, jangan sampai informasi berharga kita simpan hanya untuk keperluan sendiri. Selain itu, kita juga harus tegas dalam bertindak, tapi bukan berarti boleh semena-mena. Kita juga harus memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dengan diri kita sendiri, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat itu. Sekarang saatnya kita meneladani sifat-sifat beliau. Yang terakhir ada fatonah. Fatonah berarti kecerdasan, lawan dari jahlun atau bodoh. Kecerdasan menjadi indikator keberhasilan individu dalam kehidupan. Fatonah diartikan dengan kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Kecerdasan adalah kemampuan berpikir lebih cepat, menyelesaikan, dan mengatasi masalah lebih mudah. Fatonah menjadi kecerdasan total yang berawal dari ketajaman intuisi mata batin atau basiroh yang berada pada dimensi ruhania. Karakter pribadi Fatonah menurut Toto Tasmara yaitu the man of wisdom, atau tampil melaksanakan profesinya sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah dan kebijaksanaan. High in integrity, bersungguh-sungguh dalam segala hal, mampu melihat di balik tampak dengan perenungan dan tafakur. Willingness to learn, memiliki motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar dan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dihadapi. Proactive stance, proaktif dan ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Faith in God, sangat mencintai Tuhannya dan karena selalu mendapat petunjuk darinya. Creditable and refutable, menempatkan diri sebagai insan yang dapat dipercaya. Being the best, selalu menjadikan diri sebagai teladan dengan menampilkan unjuk kerja yang terbaik. Empathy and compassion, menaruh cinta kepada orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Emotional maturity, memiliki kedewasaan emosi, tabah dan tidak pernah mengenal menyerah serta mampu mengendalikan diri. Balance, memiliki jiwa yang tenang. Sense of mission, memiliki arah tujuan dan arah yang jelas dalam kehidupan. Sense of competition, memiliki sikap untuk bersaing secara sehat. Nabi Muhammad yang mendapat karunia dari Allah dengan memiliki kecakapan luar biasa atau genius akrobiah dan kepemimpinan yang agung, genius leadership Qiyadahabriyak. Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat. Karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang cerdas dan yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kesaksian sejarah, bukti-bukti Al-Qur'an yang berbagai petunjuk yang diambil dari sejarah Islam, beliau ialah seorang ummi, tidak dapat baca dan tulis, maka dapat dikatakan bahwa pikiran Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah tersentuh oleh ajaran manusia. Beliau hanya diajarkan pada sekolah ilahi dan menerima pengetahuan dari Allah sendiri. Menurut Marshall G. Hudson, ahli sejarah atau konsentrasi peradaban Islam, sebagaimana yang dikutip Dr. Nurcholish,
Majid dalam salah satu tulisannya bahwa kesuksesan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat menaklukkan manusia adalah demi membebaskan mereka dari belenggu kebodohan dan kegelapan dengan landasan cinta kasih, keimanan, dan niat tulus. Tujuan utama dakwah Rasulullah di tengah-tengah kaum Quraisy bukan untuk menguasai tampuk kepemimpinan negara, namun dasarnya adalah mengajak mereka kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan suatu ajakan yang berdiri sendiri di bawah naungan agama Islam. Rasulullah berusaha untuk membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Kita harus bisa meneladani sikap Rasulullah, pandai menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk, serta pandai pula melihat adanya peluang. Kita harus bisa menegakkan kebenaran, kebaikan, serta keadilan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. D. Penerapan sunnah dalam konteks budaya atau uruf. A. Pengertian uruf. Uruf berasal dari kata arafa yang mempunyai definisi kata al-mar'uf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan menurut bahasa, uruf adalah suatu kebiasaan yang baik. Adapun uruf menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Abdul Al-Wahhab Kalab, uruf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa perbuatan, tindakan meninggalkan sesuatu, atau ungkapan. Menurut fuqaha, uruf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi, secara umum, hanya terdapat dua kategori uruf, yaitu uruf sahih dan uruf fasid. Yang dimana uruf sahih adalah kebiasaan yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan agama. Misalnya, memberikan hadiah pada kerabat dan mengadakan acara silaturahmi pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan uruf fasid adalah uruf yang buruk dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan agama. Contohnya adalah minum minuman keras, berjudi, dan mencuri. Adapun jenis uruf ditinjau dari jenis tindakannya, yaitu 1. Uruf qauli adalah kebiasaan yang sejenis ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh komunitas atau kelompok tertentu yang menunjuk pada makna khusus. 2. Uruf fi'li, suatu kegiatan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga dianggap sebagai suatu norma. Serta ada jenis uruf ditinjau dari ruang lingkup penggunanya. 1. Ada uruf am, yaitu bentuk kegiatan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis sehingga dapat diterima oleh masyarakat hampir di seluruh dunia. 2. Uruf khas, kebiasaan yang berlaku di lingkungan atau hanya kelompok tertentu saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang Islam umum itu baik, maka baik pula lah di sisi Allah. Dan segala sesuatu yang dipandang oleh orang-orang umum itu jelek, maka jelek pula lah di sisi Allah. Para ulama yang memahami dan mengamalkan urf mengungkapkan bahwa ada beberapa persyaratan untuk menerima urf, yaitu 1. Urf dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah menjadi hal yang wajar untuk dapat diterima secara umum oleh masyarakat. 2. Urf berlaku untuk umum dan merata dalam masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. 3. Tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau norma-norma dalam masyarakat. Adapun manfaat urf yaitu 1. Mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. 2. Memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan. 3.
tidak menggunakan tradisi yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. 4. Menghindari pertentangan antara tradisi yang sudah ada dengan ajaran dalam Islam. Keberadaan URF di Indonesia sudah sering kita jumpai, misalnya tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong ini mempunyai banyak nilai positif, seperti mempererat solidaritas dan persaudaraan antar warga. Selain itu, ada juga tradisi tahlilan, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal dengan mengundang keluarga besar atau tetangga sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Permasalahan sosial. Pada zaman ini sudah banyak kita temukan banyak permasalahan di dunia. Salah satunya permasalahan sosial seperti kejahatan. Permasalahan sosial ini bisa merugikan banyak orang, khususnya untuk diri sendiri. Salah satu penyebab banyaknya permasalahan sosial yang ada di dunia ini adalah pemahaman agama yang kurang. Maka dari itu dibutuhkan pendidikan agama Islam dan pengamalannya untuk membentuk akhlakul karimah. Seperti yang dikatakan dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Yang artinya baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi mulia. Dan inilah misi utama Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, dan kita pun sebagai manusia diharuskan untuk memperbaiki akhlak, terkhususnya akhlak diri kita sendiri. Lalu, bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu dengan tazkiyatun nafs, atau membersihkan, menyucikan diri. Dan tazkiyatun nafs ini salah satu dari tugas Rasulullah SAW kepada umatnya, dan juga merupakan salah satu dari 3 tahapan kegiatan dalam pendidikan Islam. Apa saja 3 tahapan kegiatan dalam pendidikan Islam itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran, dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Rasulullah diutus kepada umatnya itu ada 3, yang dimana ketiga hal itu pun menjadi 3 pokok atau dasar pendidikan agama Islam. Yang pertama, tilawah, membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, tazkiyatun nafs, menyucikan atau membersihkan jiwa nafsu. Yang ketiga, ta'limul kitab wa sunnah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Yang pertama kita bahas yaitu tilawatul Quran. Tilawatul Quran ini berasal dari kata tala yatslu, yang artinya membaca atau bacaan. Sama halnya dengan kata qiraat, yang berasal dari kata qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Lalu, apa perbedaan antara tilawah dan qiraat? Perbedaan antara tilawah dan qiraat, bedanya qiraat yang berasal dari kata qara'a lebih pada konteks, substansi, dan isi dari sebuah pesan atau informasi yang diterima oleh pembacanya. Sementara kata tilawah yang berasal dari kata tala lebih spesifik pada bacaan yang berhubungan dengan lantunan, lagu, senandung, irama, dan semua hal yang berkaitan dengan seni membaca.
tak terkecuali kejelasan atau kefasihan menyebut masing-masing huruf dan suku kata serta hukum bacaan yang disebut tajwid. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Majalis Syahr Ramadan, cakupan makna tilawah ada 2. Yang pertama, tilawah hukmiyah, yaitu membenarkan segala informasi Al-Quran dan menerapkan segala ketetapan hukumnya dengan cara menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, tilawah lafziyah, yaitu membacanya. Inilah yang keutamaannya diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, wa 'allamahu. Lalu yang kedua, tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs terdiri dari 2 kata, at-tazkiyah dan an-nafs. At-tazkiyah bermakna at-tahir, yaitu penyucian atau pembersihan. Karena itu, kata zakat satu akar dengan kata at-tazkiyah. Disebut zakat karena ia kita tunaikan untuk membersihkan atau menyucikan harta dan jiwa kita. Adapun kata an-nafs, bentuk jamaknya anfus dan nufus, berarti jiwa atau nafsu. Dengan demikian, tazkiyatun nafs berarti penyucian jiwa atau nafsu kita dari berbagai noda dan kotoran. Yang ketiga, ta'limul kitab wa sunnah, mengajarkan Alkitab dan al-hikmah. Banyak sunnah Nabi yang memiliki relevansi ke dasar pemikiran dan implikasi langsung bagi pengembangan dan penerapan dunia pendidikan. Contoh yang ditunjukkan Nabi merupakan sumber dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Meskipun secara umum bagian terbesar dari syariah Islam telah terkandung dalam Al-Quran, namun masih dibutuhkan dalil untuk memperkuat, memperinci penjelasan syariah yang terdapat dalam Al-Quran, salah satunya dengan sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi ini merupakan sumber pendidikan agama Islam yang paling utama setelah Al-Quran. Lalu dilanjut dengan ijma', kemudian qiyas. Sunnah Rasul dalam penyampaiannya terbagi 3. Ada hadis qauliyah, yang berarti dari ucapan. Lalu ada hadis fi'liyah, yang berasal dari gerakan, perbuatan, pekerjaan. Lalu ada hadis takririyah, yang melakukan dan mengucapkannya itu adalah sahabat Nabi. Dan kedua hal itu tidak dilarang, didiamkan saja atau disetujui oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, dapat disimpulkan bahwa sunnah Nabi dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah model-model penerapan nilai-nilai sunnah dalam lingkungan sekitar kita. Dalam lingkungan pendidikan, ada menerapkan pendidikan sesuai dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, ataupun yang lainnya. Yang kedua, sholat zuhur dan asar berjamaah. Lalu ada mempelajari pelajaran qiraati dan mengikuti ekstrakurikuler keagamaan atau olahraga yang dianjurkan Nabi seperti berenang. Lalu dalam lingkungan keluarga, ada sholat berjamaah bersama keluarga baik di masjid maupun di rumah untuk yang perempuan. Lalu menceritakan tentang kisah Nabi. Yang ketiga, melaksanakan puasa sunnah bersama. Yang keempat, saling mengajak untuk sholat sunnah bersama seperti tahajud. Dan yang kelima, menghadiri majelis ilmu bersama. Lalu di lingkungan pekerjaan, yang pertama, mengerjakan pekerjaan dengan menerapkan sifat terpuji Rasul, yaitu shidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang kedua, memulai segala pekerjaan dengan mengucapkan basmalah. Dan yang ketiga, menjalin silaturahmi dengan sesama rekan kerja, baik itu di lingkungan kantor maupun lainnya. Berikut penerapan yang disebutkan tadi, sebenarnya masih banyak penerapan-penerapan dari sunnah-sunnah Rasul yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-harinya. Dan sekian penjelasan dari kelompok kami.
Atas kekurangannya kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.